اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا اللغة العربية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah beri kita kembali nikmatnya dapat melanjutkan pelajaran kita, pelajaran akidah kitab dari dasar dan menggunakan buku An-Nahwu Al-Muyassar fi Ilmi An-Nahw karya Ustaz Aceh Zakaria rahmatullah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tanda-tanda i'rab, ya, al-i'rab wal bina, dan juga pembagian i'rab, aqsamul i'rab, ya. Kemudian pembagian i'rab dari isim, ya. Al-ismu al-mabni, ada isim yang mabni, kemudian ada isim yang mu'rab, ya. Baik. Kemudian dijelaskan lagi kepada penulis kitab ini al-mabni sampai al-mu'rab. Jadi penulis buku ini menekankan, ya, diulang kembali tentang mu'rab dan bina, ya, karena pembahasan inti dalam pembelajaran ilmu nahwu adalah membahas tentang perubahan harokat akhir pada suatu kalimat, pada isim ataukah pada fi'il. Nah, dan juga pada kita mulai sedikit. Abu Sofia, kaifa haluk? Alhamdulillah, khair Ustaz. Nah, ada berapa pembagian i'rab? Dan sebutkan pembagiannya. Yang empat, ya. Ya, sebutkan. Al-Had, marfu, marfu'un, mansubun, majrurun, sama majzum. Majzum. Jazakallah khair. Jadi pembagian i'rab, setelah kita mengenal i'rab dan bina, maka kita masuk pada pembagian i'rab. Pembagian i'rab seperti yang dijelaskan, seperti yang dikatakan Abu Sofia tadi, ada 4, ya. Raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Atau bisa dibaca marfu'un, mansubun, majrurun, dan juga jazmun. Jadi khafdun sering digunakan dengan majrurun, jarang diucapkan dengan khafdun. Apa itu raf'un, nasbun, khafdun, dan jazmun? Abu Atiyah. Raf'un tanda dhamma pada matain. Nah. Terus Nasbun tandanya fathah atau fathatain. Terus Khafdun fathah atau kasratain.
jazmun sukun. Nah, jazmun sukun. Kemudian ya, isim terbagi menjadi dua, ya, dari segi i'rabnya. Ya, isim terbagi menjadi dua. Ada yang mabni, isim yang mabni itu yang tetap harokat akhirnya, dan juga ada isim yang mu'rab. Ya, Anda i'rab pada isim ada berapa, Abu Zubair? Ada 3 Ustaz. Sebutkan. Marfu'un, mansubun, Nah, sama majrurun. majrurun. Baik. Jazakallahu. Jadi isim ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, mu'rab terdiri menjadi 3. Marfu'un, mansubun, majrurun. Yaitu raf'un, nasbun, wa majrur. Nah, jadi yang kita akan masuk insyaallah pada penjelasan tentang isim, ya, yang terbagi menjadi dua i'rabnya. Ada yang mabni dan ada yang mu'rab, yang berubah. Baik, silakan lihat unzuru ila syashah. Ya, antum lihat ke syashah itu layar. Ya. Baik. Siapa yang mau baca duluan? Tafadhol. Baik. Abu Sofia, tafadhol. Yang mana Ustaz? Ini di layar ini, di layar. Yang al-asma'ul mu'rabati wa alamati i'rabiha. Wa alamatu. Wa alamati i'rabiha. Terus ini baca ke sini. Al-asma'ul al-ismul mufrad marfu'un Ini al-misal waladun. Mau terbaca Ustaz? ke bawah, diurutkan ke bawah dulu 1 sampai 9. Al-asma'ul al-ismul mufrad al-musanna jam'ul mudzakkar salim jam'ul muannas salim jam'ut taksir al-asma'ul khamsah al-maqsur al-manqus al-ism alladhi la yansarif. Baik, jazakallah khair. Al-asma'ul mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Isim-isim yang mu'rab, yang berubah harokat akhirnya dan tanda-tanda perubahannya. Tanda-tanda i'rabnya. Kalau bilang tanda-tanda i'rab maksudnya tanda-tanda harokatnya. Ya. Raf'un, nasbun, khafdun, au jazm. Ya, jadi itu maksudnya. Nah, seperti tadi Abu Sofia telah baca, ya, isim yang kita sudah pelajari ada 9. Ya, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Ada 9, ya. Al-ismu al-mufrad hingga isim al-ismu alladzi la yanfur. Ini yang Abu Sofia baca, yang kita telah pelajari 9 isim ini, semua isim-isim ini mu'rab, berubah, ya, berubah harokat akhirnya. Semua isim ini, ya, berubah, ya. Berubah harokat
akhirnya. Mana? Jadi 9 isim ini berubah harokat. Ya. Harokat akhirnya. Baik, berubah harokat akhirnya 9 isim. Nah, di sini ada marfu'. Dari 9 isim ini, ya tadi kita sudah pelajari isim ada yang mu'rab itu i'rabnya ada 3, ya marfu'un, mansubun, majrurun. Baik. Coba silakan baca Abu Afiyah dari sini al-ism al-mufrad sampai terus sampai ke sini. Nomor hafal. Ya. Al-ismul mufrad Mufrad mislu waladun. ya, baru baca lagi di atas sini, baru turun ke bawah sini. Di sini baru ke bawah. Al-alamatu dhammatun. Dhammatun. Stop dulu, cukup. Al-ismul mufrad. Ini kata tunggal, ya. Paham ya kata tunggal kan? Paham. Kata tunggal, kata yang bersendiri. Abu Atiyah. Isim yang tunggal. Isim tunggal. Isim yang mufrad. Antum paham ya? Naam, Ustaz. Contohnya seperti apa? Waladun. Ya. Ya, nah. Baik. Jadi waladun. Nah, isim mufrad. Waladun ini isim. Alamat ya marfu'nya ya ini alamat marfu'nya berarti apa sini dhammah. Ya. Isim mufrad alamat marfu'nya dhammah. Baik. Kemudian lanjut mansub itu Mansub al-misalu waladan. mislu Gimana tuh? ini mansubun mislu waladan. Waladan. Mansubu mislu waladan. Al-alam fathah. Fathatun. Fathatun. Baik. Jadi isim mufrad tanda mansubnya dengan apa? Ha. Fathah ini ya. Ini isim mufrad. Tanda mansubnya dengan fathah. Kemudian ini lagi Al-misalu waladin. Al-alam majrurun 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 mislu waladin. Al-alamatu kasratun. Nah, majrurun ya ingat ya kalau tidak ada alif lam antum harus baca pada harokat dasarnya yaitu dhammatain. Kalau dia bukan isim-isim yang mabnu nasab yang alladzi apa al-ismu alladzi la yansarif. Baca dhammatain harokatnya dibaca semua. Mislu jadi majrur isim yang majrur, isim mufrad yang majrur itu anda alamat ya, tanda kasrohnya dengan kasroh. Ya, garis bawah ini. Bisa dipahami ini? Insyaallah. Ada yang kurang jelas? Baik, kalau tidak ada, lanjut baca Abu Zubair. Yang kedua. Baik Ustaz. Marfu'un
Al-mithalu waladani. Ini. Baca dulu al-musanna. Al-isma'u al-musanna. Marfu'un Marfu'un. waladani. Acil kita. Apa itu? Mana itu? Al-alamatu al-alifu mansubun Al-alifu. mansubun al-mithalu waladaini al-alamatu al-ya'u majrurun al-mithalu waladaini al-alamatu al-ya'u. Kawan? Sudah? Khalas. Nah. Sudah kalau khair. Pak, bisa banget. Dan terlalu kecilnya. Nah. Musanna, isim musanna itu isim yang menunjukkan dua benda. Ya, dua benda. Contoh waladun, ya ini contohnya. Waladun menjadi waladani. Ya, musanna itu menunjukkan dua benda atau dua isim. Kalau isim musanna, ya, tanda marfu'un, ya, tanda alamat marfu'nya, alamat dhammahnya, ya, dengan alif. Ya. Dengan alif. Jadi ana ulangi, kalau musanna isim yang menunjukkan dua benda, hukum marfu'nya tanda dhammahnya dengan alif. Ya. Dengan alif. Ini dhammah. Ya. Dengan alif. Kemudian isim musanna tanda mansubnya, ya, tanda fathahnya dengan ya. Dengan ya. Ini huruf ya sebenarnya adalah harokat fathah. Ya, dikiaskan begitu. Ya. Namun karena dia adalah isim musanna, maka dia diganti posisi, ya, dari harokat menjadi huruf, yaitu huruf ya, ya, menduduki sebagai tanda mansub, tanda fathah. Ya. Tanda fathahnya dengan apa? Tanda mansubnya dengan Arab dengan apa? Al-ya'u. Ini ya, al-ya'u. Ya. Kemudian majrur al-musanna, isim musanna, ya. Ketika dia majrur, dia kemasukan huruf jar, ya, harokatnya kasroh. Majrur itu harokatnya kasroh. Maka isim musanna itu kalau harokatnya kasroh gampang, yaitu sama dengan mansub tadi, dengan ya. Ini ya mengganti posisi harokat ya, ya, mengganti posisi harokat kasroh, yaitu ya. Ya. Jadi apa tanda alamat majrurnya? Kalau ditanya seperti itu, alamat majrurnya dengan ya. Kenapa? Karena dia adalah isim musanna. Ya, jelas ini? Jelas? Atau masih kurang jelas?
Jadi sama tandanya mansub dengan majrur ya. Iya, sama. Pokoknya antum lihat saja. Kalau isim majrur itu kan didahului dengan i, min. Nah, kalau dia musanna, ya dia bentuk isimnya adalah isim musanna. Maka gampang aja, ya. Berarti tanda kasrahnya dengan ya. Tapi kalau tidak ada ya, terus kenapa ini dia tidak ada huruf jer atau tidak ada isim yang merubah kalimat musanna ini, tidak ada yang merubahnya, tapi kenapa dia langsung menjadi ya? Berarti itu tidak ada lain, berarti dia mansub, tanda mansub itu berarti. Ya, itu berarti tanda fathah. Jadi kalau bukan fathah, tanda mansub, berarti dia tanda majrur, tanda kasrah. Ya, sama antara mansub dan majrur, sama tandanya dengan ya. Gitu. Yang beda hanya satu ya, gampang sekali. Hanya alif. Ya, hanya alif. Ini seperti ini terus modelnya. Ya. Baik. Ada lagi? Sekarang ini yang dicontohkan isim musanna yang laki-laki, waladani, dua orang laki-laki. Kalau dua orang perempuan gampang, tinggal tambahkan ta marta dengan alif dan nun. Kalau dia bentuknya marfu, tinggal tambahkan ta, alif dan nun seperti ini. Dua orang anak perempuan, ya, ibnatani, contohnya. Ibnatani, ya, ingat ya, selalu nunnya itu selalu kasroh, ya gitu. Jadi ini dua anak perempuan, ya, ibnatani, waladani, ibnatani. Kalau waladani bisa ditambah, tinggal ditambah waladat. Contoh aja ini ya. Bisa ditambah waladatani. Ya, tapi sering kita dapatkan jarang seperti itu. Kita sering dengar ibnatani seperti itu. Jelas? Jelas ini Abu Sofia, Abu Zubair? Yes, yes. Insyaallah jelas, Ustaz. Nah, kita lanjut yang di bawah. Langsung aja kita baca. Jam'ul muzakkari as-salim. Ya. Ini na'at dari jam'u ya. Makanya harokatnya itu dhammah. Na'at itu sifat dari jam'u. Kalau jam'u ini harokatnya dhammah, maka na'atnya, sifatnya yaitu as-salimu juga dhammah. Seperti contoh ini. Jadi jama' ya muzakkar salim, jamak muzakkar yang selamat. Tidak berubah, maksudnya tidak berubah dari bentuk mufradnya. Sekarang jamak muzakkar salim, ya, isim jamak muzakkar salim, tanda marfu'nya
tanda marfu'nya, tanda domahnya dengan waw. Nah, ini ada wawnya. Dan selalu nunnya fathah. Selalu nunnya fathah. Ya. Tanda rafa'nya, tanda marfu'nya dengan waw. Al-wawu. Nah, ini ya. Al-wawu. Kemudian isim jamak mudzakkar salim. Ketika dia mansub, dia fathah, ya, maka tandanya dengan ya sebelum nun. Ya, sama dengan musanna tadi. Ya al-ya'u. Namun yang membedakan apa? Harokat nun pada jamak mudzakkar salim selalu fathah. Namun musanna selalu kasroh. Itu perbedaan. Ya. Karena hampir sama nanti. Yang membedakan hanya antara nun ini ya. Harokatnya. Baik. Karena jamak mudzakkar salim juga bisa kemasukan huruf jer, huruf penasab dan lain-lain. Nah, kemudian ketika jamak mudzakkar salim dia majrur, dia tanda kasroh, maka sama juga dengan ya, dengan adanya huruf ya, al-ya'u. Baik. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Silakan ditanyakan. Ya, jangan antum simpan pertanyaan antum. Ada yang rasa mengganjal silakan. Mungkin bisa kita bahas sama-sama, kita bahas. Kemudian selanjutnya, isim yang keempat yaitu jamak muannas salim. Ini juga sama ya. Salim ini naat ke jamak. Jadi bukan ikut kasroh dari muannas, tapi dia ikut marfu' dari jamak marfu'. Nah, jamak muannas salim, tanda marfu'nya ya, tanda marfu'nya antum bisa tulis sini marfu' itu sama dengan doma gitu. Doma atau domatain. Ya, di buku Ana begitu waktu awal belajar, Ana masih bingung juga ya. Jadi Ana kasih tanda begini. Oh, ini fathah ya. Fathah atau fathatain. Nah, ini majrur. Maksudnya berarti ini kasroh. Atau bikin begini. Ya begitu, jadi insya Allah bisa membantu ya. Namun biasa orang-orang beda-beda punya metode. Tapi kalau Ana dulu saya mati juga lumayan sulit ya, bingung. Nah, kayak Ana buat begini, alhamdulillah membantu. Baik, jadi kalau disebutkan marfu, oh ini maksudnya dia doma. Nah gitu. Kalau tidak mansub, oh maksudnya ini fathah. Kalau dikatakan majrur, berarti ini maksudnya adalah kasroh. Ya. Baik. Gimana? Ada yang belum jelas? Jelas ya? Seperti tadi kalau ini waladani bertanda tanda domanya dengan alif begitu ya? Ya. Ini ada. Kalau walada ini mansubun, kalau walada ini tanda domanya dengan ya gitu, kan? Nanti ya. Kalau walada ini tanda domanya dengan ini ya. tanda mansub. Pakai ya. Itu apa tanda mansubnya dengan ya ya? Ya. Oh gitu ya. Majrurnya dengan apa? Tanda majrurnya? Ya gitu. Dengan ya. Nah, mansub dan majrur sama. Zakar salim dan juga isi musanna. Majrur dan mansubnya sama dengan ya.
Jadi itu mudah diingat insya Allah karena sama. Ayo. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim apabila dia marfu, ya. Jadi Anda sudah tidak bilang lagi doma, fathah, kasroh dan seterusnya. Anda bilang terus marfu agar kita terbiasa, ya. Nah, jadi jamak muannas salim marfu'nya dengan alif. Marfu'nya dhammah, ya. Marfu'nya dengan dhammah al-zahir, dhammah yang nampak. Ya. Jamak muannas salim dhammahnya, marfu'nya dengan dhammah al-zahir, dhammah yang nampak pada akhir kalimat. Nah, baik. Kemudian apabila jamak muannas salim hukumnya mansub, maka tanda mansubnya dengan kasroh atau kasroh tain. Ya, dengan kasroh. Kemudian jamak muannas salim, ya, apabila dia majrur, maka majrurnya sama, ya, dengan apa di sini? Kasroh. Ini, ya, dengan kasroh. Ya, jadi kita ulangi, jamak muannas salim apabila dia marfu, maka tanda marfu'nya dengan dhammah. Ya. Apabila dia mansub, maka mansubnya dengan kasroh. Apabila dia majrur, majrurnya dengan kasroh juga. Mudah insyaallah, mudah diingat karena sama. Mansub dan majrurnya tandanya satu, yaitu tetap kasroh. Ya. Ini khusus pada jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Baik. Ya. Ini hampir sama kaidahnya dengan yang ismul ladzi la yansharif. Nanti akan kita masuk, ya. Baik. Kemudian lanjut yang poin kelima dari isim-isim yang mu'rab yang berubah. Jamak taksiri, ya. Jamak taksir, jamak yang tidak punya tanda, ya, tidak punya alamat khusus. Baik. Lihat, jamak taksir apabila dia marfu', ya, maka tanda marfu'nya dengan dhammah. Tanda marfu'nya dengan dhammah, ya. Jamak taksir apabila dia marfu', tandanya atau alamatnya dengan dhammah. Apabila dia mansub, jamak taksir apabila mansub, maka dia dengan fathah, ya, atau fathatain, ya, fathah atau fathatain, ya. Kemudian apabila dia majrur, i'rabnya majrur, hukumnya majrur, maka tanda majrurnya dengan kasroh, ya, kasroh. Ini mudah kalau jamak taksir, ya. Kalau dhammah, ya, kalau marfu ya marfu, kalau mansub ya mansub, kalau kasroh ya kasroh. Dhammah fathah kasroh, dhammah fathah kasroh, begitu ya. Jamak taksir. Baik. Selanjutnya al-asmaul, ya, khamsah. Al-asmaul khamsah, ya. Kita kemarin sudah jelaskan, ya. Ini semua sudah dijelaskan. Tinggal dirangkum lagi, ya. Dibuat bagan. Kemudian al-asmaul khamsah, ya. Isim-isim yang 5, ya. Apabila isim yang 5 tersebut, dia i'rabnya hukumnya marfu',
maka tanda marfu'nya dengan apa? Al-wawu. Ya. Wawu. Ya, tanda marfu'nya dengan wawu. Isim yang 5 yang sering dikatakan asmaul khamsah. Apabila dia marfu, maka marfu'nya dengan wawu. Baik. Kemudian apabila dia mansub, maka mansubnya dengan alif. Ya. Dengan alif. Ya. Al-alif. Ya. Baik. Apabila dia mansub, maka tanda mansubnya dengan alif. Kemudian apabila dia majrur, maka tanda majrurnya dengan ya. Ya. Dengan ya. Al-ya'u. Ya. Baik. Isim yang 5, asmaul khamsah. Apabila dia majrur, majrurnya dengan ya. Apabila dia mansub, mansubnya dengan alif. Apabila dia marfu', marfu'nya dengan wawu. Kita lanjut. Yang ke-7. Al-maqsur, isim maqsur. Ya. Al-maqsur, isim maqsur. Apabila i'rabnya marfu', hukumnya marfu', ya, maka marfu'nya dengan dhammatun muqaddarah. Ya, dengan dhammah muqaddarah. Apa itu dhammah muqaddarah? Ya. Lihat ini. Kalimat ini, lihat. Al-fata. Ini hukumnya marfu', namun tanda rafa'nya, ya, tanda dhammahnya tidak dituliskan, tidak ada tanda ini, tidak ada tanda dhammah. Dia ditakdirkan, itu tadi dhammah yang ditakdirkan, ya, dhammah yang ditakdirkan. Jadi kalau dia ditanya, kalau dia ini termasuk isim yang marfu' pada hukum tertentu, nanti baca kitab, dia marfu'nya, maka antum bilang aja. Kalau tidak ada tanda marfu'nya, ya, tidak ada tanda marfu'nya memang ini, maka dia antum bilang aja seperti yang ini. Alamat marfu'nya, ya, alamat rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Muqaddarah, ya. Ini istilah-istilah dhammah muqaddarah. Baik. Kemudian apabila dia mansub, ya, isim maksur, apabila dia mansub, maka sama, ya, mansubnya dengan fathah muqaddarah. Dengan fathah muqaddarah, ya. Contoh itu tadi al-fata. Nah, ini apa namanya? Ada alif lagi, ada kasrah, al-fata. Ya, al-fata. Maka apa namanya? Alamat mansubnya dengan fathatun muqaddarah, dengan harokat fathah yang ditakdirkan. Ya. Jadi kalau ditanya, ini i'rabnya apa? Kalau dia kedudukannya mansub, maka antum tinggal katakan, ini alamat mansubnya dengan fathah muqaddarah. Ya. Fathah muqaddarah. Tidak akan muncul dhammah dan fathahnya untuk al-maqsur. Begitu juga ketika dia majrur. Majrurnya dengan apa? Dengan kasratun muqaddarah. Ditakdirkan. Harusnya kasrah seperti ini. Tapi tidak ditulis. Ya, disembunyikan. Ditakdirkan saja. Ya, disembunyikan, ditakdirkan. Baik. Jadi khusus isim manqus itu dhammahnya, fathahnya dan kasrahnya selalu ditakdirkan, tidak ditulis, ya, tidak ditulis, selalu ditakdirkan. Nanti gimana kita tahu kalau dia ini kedudukannya sebagai marfu atau sebagai mansub atau sebagai majrur? Nanti akan kita pelajari, ya, akan kita pelajari kedudukannya ini, ya, marfu, mansub dan majrur.
Nah, gimana? Masih kurang jelas? Jelas, Ustaz. Wadih. Tadi. Mana Abu Afiyah? Isi maksur dan yang lain-lain tadi yang sudah dijelaskan, masih ada yang bingung? Insyaallah tadi. Iya. Nah, tapi kalau bingung ya kemungkinan masih ada ya. Ya. Baik. Darah. Gimana? Bingung darah. Iya, antum ingat saja, kalau nanti antum dapat isim-isim, ya isim manqus, itu semuanya ditakdirkan. Harokat dhammahnya, fathahnya, kasrahnya itu semua ditakdirkan. Itu khusus pada isim manqus. Tinggal kita cari tahu tanda isim manqus. Isim manqus apa? Tandanya kemarin ya ada alif, ya aliful apa namanya ini? Kalau kita bilang ini alif bengkong, ya, dibilang aja alif bengkong. Kalau ada alif bengkong begini, yang tersambung dengan isim dan sebelumnya berharokat fathah, maka itu sudah pasti isim manqus. Ya, isim manqus. Maka kalau antum tahu sudah, oh ini ternyata ini isim manqus. Contoh dia kedudukannya sebagai pelaku. Ya, sebagai pelaku. Maka kalau pelaku berarti dia harokatnya sebenarnya dhammah, tapi dia tidak dituliskan dhammahnya, ditakdirkan. Tetap bacaannya al-fatah. Namun kalau ditanya apa i'rabnya ini, hukumnya ini apa? Nanti akan sebutkan marfu'. Apa tanda alamat marfu'nya? Dengan dhammah muqaddarah. Dan begitu seterusnya, mansubnya dan fathahnya dan kasrahnya. Ila huna wadih? Wadih. Abu Afiyah, Abu Zubair. Wadih. Abu Zubair. Ya Abu Zubair, aina anta? Abu Zubair ketiduran ya? Ini lagi bonus. Iya, harus anda pastikan ini karena ini Lagi kamar kecil. iya. Sebentar kita tunggu ya. Mudah-mudahan kembali lagi. Ayo. Kemudian yang ke-8, al-manqus. Tadi al-maksur, sekarang al-manqus. Isim manqus, apabila dia marfu', maka tanda alamat marfu'nya yaitu dengan apa di sini? Dhammatun muqaddarah. Dengan dhammah muqaddarah. Sama dengan manqus. Ya, maksur. Dia ditakdirkan, dhammahnya dengan ditakdirkan. Kita tinggal lihat aja. Ini isim maksur atau isim manqus. Ya, kalau isim manqus dan isim maksur berarti sama. Ya, dhammahnya, marfu'nya dengan dhammah yang ditakdirkan. Dia tidak dituliskan, disembunyikan. Tapi dia sebenarnya dhammah, tapi tidak dituliskan. Jadi marfu', tapi tidak dituliskan. Ya, seperti itu. Ya, contoh di sini al-qadi. Ya, tidak dibaca al-qadu, tidak dibaca seperti itu. Ya, tapi tetap al-qadi, walaupun dia marfu'. Nah, begitu juga kalau mansub, ya, tetap kalau mansub, nah, ya. Kalau dia ini yang sendiri. Kalau mansub, kalau pada isim manqus,
Kalau dia alamat mansub, kalau dia mansub maka dihidupkan ya-nya. Ya. Ya-nya ini dihidupkan. Maksudnya dihidupkan apa? Dihidupkan fathahnya. Dituliskan fathahnya. Fathahnya dituliskan. Kalau dia mansub, satu aja ini. Kalau dia mansub pasti dia dihidupkan harokat ya-nya dengan fathah. Gitu. Ya. Selain dari itu, majrur tidak dihidupkan. Tetap dia ditakdirkan dengan kasratun muqaddarah. Ya, sama dengan apa? Dhammatun muqaddarah. Ya, sama dengan dhammah muqaddarah. Jadi cuma satu aja yang ada harokatnya. Ya, yaitu pada isim manqus hanya ada pada tanda mansubnya. Yaitu dengan dihidupkan, ya, dimunculkan fathahnya. Al-qadiyah. Ya, mengapa? Mengapa isim manqus, isim maksur atau isim maksur dan isim manqus ditakdirkan ya dhammah, fathah, ya, kemudian kasrah. Kalau pada isim manqus dhammahnya ditakdirkan, kasrahnya ditakdirkan, fathahnya tidak ditakdirkan. Ya seperti itulah kebiasaan orang Arab dalam berbicara. Ya, karena alasan yang disampaikan oleh para ulama, mereka susah. Ya, al-qadu, al-qadiyu itu mereka susah ucapkan. Al-fatu itu mereka susah ucapkan. Maka mereka ringankan semuanya. Al-fata, al-fata, al-fata. Al-qadi, al-qadiyah. Kalau ya tidak susah mereka ucapkan. Makanya dia dihidupkan al-qadiyah. Kalau dia kasroh, mereka susah bacanya al-qadi. Itu susah mereka orang Arab. Maka ditakdirkan al-qadi saja. Baik. Yang terakhir, al-ismul ladzi la yansharif. Ya. Isim-isim yang terhalang dari tanwin dan kasroh. Ini sudah kita jelaskan ya. Isim-isim yang terhalang dari tanwin dan kasroh. Apabila isim-isim al-asma'ul ladzi la yansharif ini terhalang dari kasroh, terhalang dari tanwin, maka perhatikan sini tanda marfu'nya ya, tanda dari ismul ladzi la yansharif dengan apa di sini? Dhammah atau apa? Dengan dhammah ya, bukan ditainkan, bukan dhammah tain. Ya, tetap dhammah saja. Ya. Baik. Contoh Aisyatu. Tu tidak boleh dibaca tun atau tin. Tapi Aisyatu, Aisyata. Nah, kemudian apabila ya ismul ladzi la yansharif, dia hukumnya mansub, maka alamatnya dengan fathah. Ya. Aisyata. Ini kita sering dengar an Aisyata atau Aisyata. Ya, sering kita dengar. Baik. Yang kita kembali, kalau dia mansub maka mansubnya dengan fathah, ya, harokat fathah. Apabila dia majrur, ya ismul ladzi la yansharif, apabila majrur maka dia dengan fathah, ya, maka dia tetap dengan fathah, ya, maka dia tetap dengan fathah, ya, seperti yang tadi jamak muannats salim. Jamak muannats salim ya, ketika dia ketika jamak muannats salim, ketika dia mansub ya, dia mansub, kita lihat dengan apa? Kasroh. Kalau jamak muannats salim, mansubnya dengan tetap kasroh. Ya, mansubnya dengan kasroh, majrurnya tetap dengan kasroh. Kalau ismul ladzi la yansharif, mansubnya tetap dengan fathah. Ya, majrurnya tetap dengan fathah. Ya, tetap dengan fathah. Baik. Maka di buku ini penjelasannya kurang. Dikatakan ismul ladzi la yansharif, yaitu terhalang dari tanwin. Ya, kalau di penjelasan matan al-jurumiyah atau di kitab al-jurumiyah, syarah al-jurumiyah,
Dikatakan di situ terhalang dengan kasrah dan tanwin. Hanya di sini ketika dia kasrah tetap dengan fath. Ila huna ma fi mushkilah al indakum soal. Tafadhol. Sebelum kita tanyakan dan kita lanjut. Abu Zubair. Abu Zubair. Abu Zubair. Abu Zubair. Baik. Ya, semoga tidak ketiduran ya. Bukan ketiduran. Nah, Abu Afiyah gimana? Jadi ada yang perlu dipertanyakan? Perlu dibahas? Silakan. Apa bedanya ini Ustaz? Nomor 4 sama nomor 5 dari marfu'nya? Nomor 4 dengan nomor 5 tidak ada bedanya. Jadi Kalau dia marfu dengan jamak muannas salim dengan jamak taksir, kalau dia marfu tetap dengan dhammah atau dhammah cair. Seperti yang ada di bagan. Seperti itu. Kalau nomor 5, dia kembali ke hukum asal. Kalau dia marfu dia dhammah. Kalau mansub ya dengan dia fathah. Kalau dia majrur ya dengan kasrah. Kembali ke hukum asal kali yang ini. Baik. Coba lihat karena tidak ada. Di sini dalam isim yang 9 ini yang berubah-berubah, ya. Antum bisa tulis juga. Isim yang berubah itu dia berubah dengan huruf ada 3. Berubah tanda kasrohnya itu dengan huruf, bukan dengan harokat, tapi dengan huruf. Ada 3 isim, ya, yaitu isim musanna. Isim musanna dia berubah harokat dhammahnya dengan alif. Nah, itu maksudnya. Dia berubah itu dari harokat menjadi huruf. Ini ya, musanna dia berubah dari harokat itu menjadi huruf. Ini isim yang pertama yang berubah ya, dari harokat menjadi huruf. Ya, ketika dia mansub ya, ketika dia majrur juga dengan ya. Ya. Kemudian isim yang kedua dari 9 isim ini yang berubah dengan huruf itu jamak muzakkar salim. Ya. Jamak muzakkar salim dia berubah dari kasroh berubah ke huruf waw. Ya. Ke huruf waw. Kemudian sama ya, musanna itu sama dengan jamak muzakkar salim, mansub dengan ya ini. Berubah dari harokat menjadi huruf. Berubah dari harokat menjadi huruf. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dari 9 isim ini yang berubah harokatnya, dia berubah dengan huruf yaitu al-asma'ul khamsah. Ketika dia mansub, maka tanda mansubnya dengan waw. Ya, ini maksudnya. Bukan dengan harokat lagi, tapi dengan huruf berubah. Dia mansub, apa tadi marfu dengan waw. Dia mansub berubah dengan alif. Ya, dia majrur berubah dengan ya. Maka ini 3. Ya, 3 ini musanna, jamak muzakkar salim, asmaul khamsah, isim yang 5 itu berubah ya, berubah dengan huruf. Tanda i'rabnya, hukumnya
tandanya dengan huruf, bukan dengan harokat. Oh iya. Gimana Abu Zubair, sudah ada? Ada Ustaz. Kemana tadi? Lagi beli makanan ya? Bagiin anak-anak tadi ini bermain. Tidur. Oh, Masya Allah. Baik. Abu Zubair, apa alasannya isim maksur dan isim manqus ia ditakdirkan, kecuali pada isim manqus ya dia tetap dihidupkan fathahnya. Apa alasannya? Isim maksur ya dan isim manqus ia ditakdirkan harokatnya, hukumnya ditakdirkan. Apa alasannya? Isim maksur Oh iya. Dia alasannya karena sikol, karena orang Arab itu berat mengatakan seperti itu. Al-fatuyu, al-fatayu, ya. Mereka berat ucapkan itu, al-qadiyu. Ya. Salah satu alasan yang dikatakan oleh para ulama karena beratnya orang Arab mengucapkannya sehingga ditakdirkan. Kecuali pada isim manqus tetap dihidupkan harokat fathahnya karena ini tidak berat bagi mereka. Mereka mudah mengucapkan. Jadi orang Arab kebiasaannya kalau ada kalimat-kalimat yang sulit maka mereka akan ringankan, mudahkan. Dan ini khusus pada isim manqus dan isim maksur. Paham? Nah, kemudian Abu Sofia, ada berapa dari 9 isim ini? Ada berapa isim yang berubah dengan huruf? Tanda i'rabnya, marfu'nya, mansubnya, majrurnya berubah dengan huruf. Ada 3. Ada 3. Sebutkan isim apa? Yang Salim, Asmaul Khamsah, sama Musanna Hasan. Sahih. Ya. Sahih. Nah, jazakallah khair. Baik. Ini di situ Khalid. Nah, jelas sampai sini ya. Kalau jelas baik kita pindah. Kalau belum jelas, jangan dulu kita pindah. Di sini aja dulu. Karena ini bagian penting sekali dalam pembahasan ilmu nahwu. Gimana? Bisa pindah ini? Sudah bisa kita pindah? Bisa diulang tadi Ustaz, maksudnya yang berubah dengan huruf, contohnya yang mana? Ya. Dari 9 isim ini berubah ya, berubah dari harokat menjadi ke huruf. Tanda marfu'nya, mansubnya dengan majrurnya. Ya, dia berubah ke huruf. Dari dhammah berubah ke huruf. Dari mansub, dari fathah berubah ke huruf. Dari kasroh berubah ke huruf. Yaitu ada 3 isim. Yang pertama isim musanna. Ini berubah. Mansub marfu'nya dengan alif. Ya, bukan dengan harokat dhammah lagi. Dari harokat berubah ke huruf alif. Kemudian dari fathah berubah ke huruf ya. Dari kasroh berubah ke huruf ya. Isim musanna. Kemudian isim yang kedua yaitu jamak taksir. Ya, jamak mudzakkar salim. Berubah dengan waw. Ya. Dhammah, harokat dhammah berubah menjadi huruf waw. Ya, kemudian mansub berubah dengan harokat huruf ya. Majrur berubah dengan huruf
Iya. apa namanya, rupiah. Dan yang terakhir adalah isim-isim yang 5, asmaul khamsah, yang berubahnya dengan waw ketika dia marfu, ketika dia mansub berubah dengan alif, dan ketika dia majrur berubah dengan ya. Di wa, Please charge. The board is drawing the battery. ya, wa ayat. Asmaul khamsah, wa ayat. Wa marfu, a mansub, ya majrur. Baik, jadi ada 3. Nah, maaf ya, ini maklum banyak anak-anak di rumah. Ini baru 2, belum kalau sudah mau 8. Baik. Gimana Abu Zubair? Kita lanjut? Insya Allah lanjut Ustaz. Khalid. Oh iya, lanjut ya. Masih ada waktu. Anda pikir tadi ini pembahasan ringkas saja, tapi ternyata Masya Allah. Lumayan ya. Baik, kita lanjut pada halaman selanjutnya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau belum dipahami, penjelasan dari Anda masih kurang jelas, silahkan cari penjelasan ya yang lebih jelas lagi. Tentunya banyak ya. Di YouTube itu banyak di YouTube. Sekarang ilmu itu sangat mudah ya. Adanya YouTube, adanya pembelajaran online via Zoom juga. Nah, kita lihat ini. Baik. Siapa terakhir yang baca tadi? Yang Abu Sofia, tafadhol. Baca dulu ini. Abu Sofia. Iya. Baik, silakan untuk baca dulu ini. اذكر المرفوع والمنصوب والمجرور وعلامة كل منها. Baik. Yakfi, cukup. Uzkuri. Kenapa di sini harokatnya ri? Karena ini adalah fi'il amr. Fi'il amr itu dia di jazm, disukun. Ketika menjadi fi'il amr, harokat akhirnya dia disukun. Karena 2 sukun ro ini harokat sukun dengan alif, ada alif dan tadi harokat sukun, maka dihidupkan ro-nya, dikasrahkan. Makanya dibaca uzkuril marfu. Ya. Jadi di sini Syekh ya memberikan kita latihan. Silakan sebutkan isim yang marfu, isim yang mansub, wal majrur, dan alamat dari setiap isim-isim yang kita sudah pelajari tadi. Ya, alamat-alamat ya pada isim-isim yang kita sudah pelajari tadi. Ya, pada isim yang sudah kita pelajari tadi. Ayo. Sekarang Abu Zubair. Abu Zubair. Ya, Toib Ustaz. Baik, jangan kemana-mana. Kita lagi mau latihan ini. Nah, coba ini, antum i'rab ini. Tadi dia sebutkan ini, ini isim apa, dan sebutkan i'rabnya. Dan sebutkan tanda i'rabnya apa. Itu isim musanna. Isim Musanna. musanna. Baik. Tanda i'rabnya? I'rabnya mansub dengan ya, Hukumnya apa ini? mansub. I'rabnya apa mansub? Kalau ditanya i'rab itu maksudnya hukum. Hukumnya berarti mansub. Sekarang
Apa alamatnya? Mansubun dengan ya. Majrurun dengan ya. Alamat. Ya, Masya Allah. Belum ditanya yang majrur, sudah dibilang yang majrur. Baik. Semangat ya. Semangat, Nah. insyaallah Ustaz. Karena juga semangat kalau ini. Baik. Nah, ini adalah isim musanna. Nah, dia alamat, dia ini i'rabnya, hukumnya mansub. Mansubnya dengan ya ini. Jazakallah khair. Kemudian Abu Afiyah, ya silakan di i'rab yang ini. I'rab itu tentukan kedudukan, tandanya, hukumnya apa. Ini Abu Afiyah. Soal apa itu? Zalamat kan? I'rabnya? I'rabnya apa? Tentukan dulu, ini isim apa? Zalamat kan? Kalau isim muzakkar ada tandanya. Semua isim-isim itu isim jamak itu ada tanda-tandanya. Sekarang ini Anda tentukan dulu, ini isim apa? Siapa apa juga? Jamak. Amit. Ya, jamak apa? Jamak kan ada 3. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Baik. Nah, jangan ragu-ragu, langsung diucapkan aja. Kalau salah kita akan perbaiki sama-sama. Nah, karena di sini adalah tempatnya yang kita bersalah-salah, baru bisa membenar-benarkan. Jadi ini adalah jamak apa tadi? Muannas salim. Baik, jamak muannas salim. Sekarang apa i'rabnya ini? Apa hukumnya? Kalau hukum antum mungkin ingat, kalau pada isim ada 3 hukumnya, ada 3 i'rabnya. Ada mansub, ada marfu, ada mansub, ada majrur. Nah, sekarang i'rabnya apa? Hukumnya apa ini? Marfu. Marfu. Apa alamatnya kalau gitu? Dhammatain. Dhammatain. Nah, Masya Allah. Jazakallah khair. Baik. Sekarang Abu Sofia, ini silakan antum i'rab. Ya, kalau bisa lengkap dia lengkap, dilengkap. Nah, ini dilengkarang mirah. Ini ya. Bimu'minina. Ya. Ini apa i'rabnya? Ini Apa i'rabnya dulu ini?